mengulang sedikit tentang isi kandungan surat Al-Ma'un ini, ya, dibuka dengan ayat pertama yang berupa pertanyaan tentang bagaimana ciri-ciri atau karakteristik orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, jadi ad-din di sini disebut dengan hari pembalasan. Yang pertama adalah alladzi fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan makanan untuk orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga adalah orang-orang yang lalai dari salat mereka. Yang keempat adalah alladzina hum yurauna, orang-orang yang ingin dilihat, ya, orang-orang yang mengerjakan salatnya karena ria. Yang kelima adalah wayamna'unal ma'un, dan mereka enggan berbagi untuk hal-hal yang sedikit, untuk hal-hal yang sepele. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ya, maka di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ayat kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, karena ternyata di kehidupan Arab jahiliyah, ya, anak yatim itu memang benar-benar tidak mempunyai kedudukan dan tidak mempunyai bagian dalam kehidupan. Ya, sehingga mereka sewenang-wenang dalam tindakan atau perkataan kepada anak yatim. Bahkan ucapan dan perbuatan mereka menjurus kepada menyakiti mereka, menzalimi mereka, ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang termarginalkan, ya, yang terasingkan. Seperti kisah yang kemarin kita bahas, yaitu tentang bagaimana orang-orang atau ibu-ibu yang biasa menyusui anak kecil, ya, anak yang baru lahir, mereka menolak untuk menyusui anak yatim. Ya. Itu artinya bahwa rasa kepedulian mereka, ya, rasa simpati mereka terhadap orang-orang lemah itu memang sangat tidak ada. Ya. Persepsi mereka dipenuhi oleh hal-hal yang bermuatan materi. Nah, sehingga apa yang bisa menguatkan persepsi yang dibangun oleh mereka, ya, baru mereka memperhatikan, baru mereka memuliakan, baru mereka mengagungkan. Akan tapi orang-orang yang akan mengurangi, ya, kemuliaan mereka, itu mereka hinakan. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa orang-orang Quraisy pada saat itu mereka tidak mau, khususnya orang-orang ruasa atau para pembesar, ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu, bukan hanya kabilah Quraisy, ya, itu mereka enggan untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sudah membawa bukti dan dalil yang sangat kuat. Ya, bahkan di antara mereka ada yang benar-benar terhanyut, ya, dalam lantunan ayat Al-Quran. Akan tetapi mereka berpikiran bahwa, ya, mereka berasumsi bahwa jika mereka mengikuti Muhammad, seorang yatim, ya, yang yatimnya bahkan dari kandungan, ya, dalam kandungan sudah dalam keadaan yatim, maka itu akan mengurangi kemuliaan mereka. Nah, ini adalah suatu hal yang bahaya, gitu, ya. Jadi ketika
hmm, persepsi ini terus-menerus seperti itu, ya, maka ini akan memberikan imbas negatif ya dalam kehidupan atau dalam tataran kehidupan manusia, ya. Karena tidak semua orang terlahir dalam keadaan orang tuanya utuh gitu ya. Ada yang ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Ada yang ketika dia masih kecil ayahnya sudah meninggal. Nah, maka Islam datang ya untuk memerangi pemikiran seperti ini. Ya, Islam datang untuk menyelisihi pendapat mereka, untuk menyelisihi kebiasaan mereka, budaya mereka. Yaitu apa? Maka ketika Rasulullah SAW ditolak mentah-mentah, bahkan dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir, ya, disebabkan oleh beliau mendapatkan wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menghibur ya Rasulullah dengan surat kalau tidak salah surat Ad-Duha atau Asy-Syarh ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa. Ya, maka Allah melindungimu. Ya, maka Allah menguatkanmu. Ya, menguatkanmu dengan orang-orang di sekelilingmu yang menyayangimu, ya, yang sangat loyal terhadapmu, yang mau berjuang denganmu dalam kondisi apapun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi di saat orang-orang tidak di saat orang-orang menjauhi anak yatim, ya, di saat orang-orang tidak memedulikan mereka, ya, tidak menganggap kehadiran mereka, maka Allah, ya, maka sikap yang Allah tunjukkan berbeda, bahwa Allah itu melindungi anak yatim. Ya, maka ketika kita berbuat kesalahan, ya, di sini ada kata-kata tarku musa'adatin nasi khotoun. Ya, jadi ketika kita tidak membantu orang lain yang membutuhkan, itu adalah sebuah kesalahan. Wa tarku musa'adatil yatim khotoun kabir. Ya, wa tarku musa'adatil yatimi khotoun kabirun. Sedangkan meninggalkan atau sedangkan tidak membantu anak yatim itu merupakan kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal. Ya. Maka di sini diartikan bahwa Islam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yatim. Jadi jika seseorang ya ketika melihat anak yatim tidak terenyuh hatinya untuk membantunya, untuk menolongnya, ya, maka itu dia sudah jauh dari fitrahnya, ya. Karena fitrah seseorang ketika melihat anak kecil yang kesusahan, yang kesulitan, ketika melihat anak kecil yang sudah tidak utuh orang tuanya atau tidak ada ayahnya, maka dia langsung memiliki empati yang begitu luar biasa. Ketika sifat ini atau sikap ini tidak ada, ya, maka fitrahnya sudah terkoyak. Ya. Nah, oleh karenanya, orang yang memiliki sifat ini, yaitu yang tidak peduli dengan anak yatim, dia dimasukkan pada karakter pertama, ya, yaitu karakter pertama orang yang mendustakan hari pembalasan. Makanya sekarang kita lihat kalau di jalan-jalan, ya, yang minta-minta itu biasanya mereka bawa anak kecil, betul nggak? Ya, jadi istilahnya anak kecil ini dijadikan instrumen untuk menggait ya rasa simpati orang lain. Karena kalau tidak kayak gitu, ah masih kuat, ya, ah masih muda. Tapi kalau sambil gendong anak kecil, ya, kemudian anak kecilnya didandani dengan cemong, dengan sangat apa namanya menderita gitu ya, otomatis kita terenyuh bahwa kita memberi dia ya bukan karena dianya, tapi karena anak kecil kan seperti ini.
Jadi ini sebagai fitrah, ya. Ini sudah disadari oleh orang-orang, sudah disadari itu. Itu artinya itulah fitrah yang Allah Allah titipkan di dalam diri manusia, ya. Karena yang terjadi ketika Islam turun, ya, Islam turun ke kalangan orang-orang Arab, kondisinya sedang seperti itu, ya. Jadi memang sedang keluar dari jalur jalur kefitrahannya, ya. Ditambah lagi, ya, oleh jaminan Rasulullah SAW, ya, tentang orang-orang yang menjaga, orang-orang yang melindungi, orang-orang yang menyayangi anak yatim itu apa? Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatimi kahataini. Kahataini. Bahwa nanti di surga, ya, kedudukan, ya, kedudukan saya dan orang-orang yang kafilul yatim, ya, kafil. Kafil itu adalah yang menjamin kehidupan anak yatim, ya, menjamin kehidupan seseorang, itu kafil, ya, dari segi nafkahnya, dari segi pendidikannya, dari segi perhatiannya, itu kafil, ya. Ana wa kafilul yatim kahataini, ya, saya dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim itu seperti ini. Jadi dekat, ya. Berarti orang yang mengurus anak yatim, ya, yang membiayai anak yatim, yang menyayangi anak yatim, ya, pasti di tempatnya di mana? Di surga. Dan bersama siapa? Dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah, ya, inilah hal yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Saya ingin masuk surga dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul beritakan kepada kita bagaimana caranya. Jadi salah satu caranya adalah ini, kafil yatim. Ya. Kemudian, kenapa di sini anak yatim didahulukan dari orang miskin? Ya, yang disebut pertama kali adalah anak yatim. Kenapa enggak orang orang miskin dulu? Ini artinya bahwa anak yatim itu justru lebih membutuhkan kepada kasih sayang, kepada belayan, ya, kepada perhatian. Ini artinya bahwa peran seorang ayah itu sangat sangat luar biasa sebenarnya, ya. Dalam kehidupan rumah tangga, peran seorang ayah itu sangat luar biasa, ya. Bagaimana tidak? Islam memberikan perhatian yang sungguh sangat besar kepada anak yatim. Yatim itu apa sih, Bu? Yatim itu adalah anak-anak yang kehilangan ayahnya, ya. Ayahnya meninggal sebelum dia balik, ya. Kalau sudah balik berarti bukan bukan yatim, ya. Sebelum dia balik. Dan ini jumlahnya bukan satu dua. Ini jumlahnya sangat banyak. Kenapa ini terjadi? Allah sudah menjamin bahwa Allah sudah memberikan perhatian dan Allah sudah mengajak, ya, kepada kaum muslimin untuk memperhatikan anak yatim. Ya. Ini artinya bahwa peran seorang ayah itu bukan hanya mencari nafkah gitu, ya, tapi dia mempunyai peran yang krusial dalam dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang seorang anak. Tapi kan ada ibunya. Nah, ya, berarti di sini perlu dikaji apa saja peran ayah yang tidak bisa digantikan oleh seorang ibu, gitu, ya. Nah, peran ayah bukan hanya mencari nafkah, dia peran dia sebagai mudirnya, ya, sebagai manajernya, yang menentukan visi keluarga, ya, kemudian yang memberikan apa namanya pendidikan, kehadirannya, ya. Maka banyak sekarang sekarang banyak sekarang itu anak-anak yang busung ayah, bukan busung lapar, ya, busung ayah, ya, fatherless gitu, ya, yang kehilangan ayahnya. Ayahnya ada, gitu, tapi tidak ada bersamanya, tidak membersamainya, tidak perhatiannya tidak terfokus kepada anaknya, ya. Jadi di sini surat ini bisa mengandung surat yang pendidikan. Kalau dalam mata kuliah di kampus-kampus itu biasanya
tafsir Tarbawi. Ya, tafsir Tarbawi adalah tafsir atau surat yang mengandung pendidikan di situ. Ya, oke. Nah, maka eh, banyak sekali juga sekarang pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa full ya untuk anak-anak yatim. Itu kan bagus sekali gitu, ya. Nanti harusnya bukan hanya pendidikan full gitu, tapi apalagi misalnya ada orang tua asuhnya gitu kan, ya, orang tua asuhnya yang memerhatikan eh, hal-hal yang kecil ya, perintilan-perintilan yang kecil yang eh, tidak semua orang sadar akan itu gitu ya. Itu tentang uh, wala fadzalika alladzi yadu'ul yatim ya. Maka ketika Rasulullah SAW diperlakukan sangat tidak baik ya oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kafir Quraisy ya, maka ini ada kaitannya dengan surat yang setelahnya yaitu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bahwa di surat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang memberi makan kalian, Allah lah yang memberikan keamanan kepada kalian, Allah lah yang memberikan kasih sayang kepada kalian gitu. Maka apa haknya kalian mengintimidasi, menekan orang-orang yang lemah termasuk kepada anak yatim. Padahal di sini Allah menjelaskan dalam ayat lain ya bagaimana bagaimana pedulinya ya awareness Rasulullah SAW kepada kita ya. Dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari bangsa Arab. Ya, ini sebuah kemuliaan Allah kepada bangsa Arab, memilih nabi terakhir dari bangsa mereka, dari golongan mereka, dari kaum mereka. Azizun alaihi ma anittum. Ya, dia menanggung beban yang sangat berat. Memikirkan apa? Memikirkan ya, memikirkan azab dunia dan akhirat. Apakah Rasulullah SAW senang dengan kekafiran orang-orang Quraisy? Tidak. Itu menjadi berat bagi mereka. Kenapa? Mereka adalah saudara-saudaraku, ya. Mereka adalah tetanggaku, ya, sebangsa, senegara, ya, sebudaya. Tapi ketika mereka tidak menerima agama Islam, bahkan mereka membangkang, mengingkari, maka aku memikirkan bagaimana siksa yang akan mereka dapatkan, yang akan mereka rasakan baik di dunia dan di akhirat. Rasulullah memikirkan hal itu. Kan kalau kita mah tidak seperti itu, mungkin ke orang-orang yang menyakiti kita gitu ya. Ketika mereka misalnya jauh dari ketaatan Allah, mungkin kita tidak peduli. Tapi Rasulullah SAW tetap peduli, tetap tetap memerhatikan itu, ya, tetap memikirkan itu. Bagaimana jadinya nanti ketika mereka kesakitan dengan siksa, bukan hanya siksa di akhirat, tapi di dunia juga, ya, apalagi dengan siksa akhirat. Itu kata Allah. Jadi ini sifat sifat apa namanya? Sifat yang Allah jelaskan ya, yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Maka kenapa gitu ya? Kenapa kalian tidak menerimanya? Kenapa kalian menyiksanya? Ya, kenapa kalian menekannya? Kenapa kalian menyerangnya? Padahal dia itu selalu memikirkan kalian, ya, selalu berdoa untuk Allah supaya memberikan hidayah kepada kalian. Harisun alaikum, ya, haris itu sangat menginginkan, ya, sangat berambisi, ya, sangat berambisi untuk apa? Untuk kalian itu mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan hidayah. Rasul terus-terusan berdoa, ya, supaya melembutkan hati orang-orang kafir itu, supaya kalau sekarang supaya login gitu ya, supaya masuk agama Islam, supaya menerima wahyu itu, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Karena
Rasul itu ya terhadap orang-orang yang kafir saja seperti itu ya, apalagi terhadap orang-orang yang beriman. Raufur Rahim ya. Dia begitu sayang, begitu mengasihi ya, begitu mengayomi ya. Inilah sifat-sifat mulia. Sebenarnya mereka juga mengakui ya sifat baik mereka, sikap baik Rasulullah SAW itu mereka mengakui gitu ya. Tapi karena itu salah satunya karena kesombongannya ya. Makanya innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh sungguh ingkar, sungguh uh, yatgha itu apa? Sungguh membangkang ya. Kenapa mereka bisa membangkang? Kenapa mereka bisa tidak taat, tidak menerima agama Islam ini? Ya, ar-ra'ahus tauna. Itu dalam surat Al-Lail kalau nggak salah ya. Ar-ra'ahus tauna karena mereka meng, karena mereka melihat bahwa saya bisa hidup meskipun tidak menyembah Allah. Ya. Saya bisa hidup meskipun tidak mengikuti anak yatim. Kenapa saya harus mengikuti anak yatim ini? Tanpa mengikuti anak yatim ini pun saya bisa hidup. Nah begitu ya. Jadi keingkaran mereka, pembangkangan mereka itu dari mana? Mereka merasa cukup dengan diri mereka, tidak butuh kepada Tuhan selain berhala-berhala mereka, tidak butuh kepada nabi, apalagi nabi yang yatim. Ya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Ya. Dalam dalam surat dalam surat Al-Qalam ya, Nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini kata kata Allah nih. Kamu bukan orang gila. Ya. Ketika mereka begitu lantang dengan suara kerasnya, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, ya. Itu menyakiti perasaan Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang tadi. Oh, saya ini hanya ingin kebaikan untuk kalian. Kenapa kalian justru mengata-ngataiku dengan orang gila? Dan kalian memprovokasi orang lain untuk mengikuti ucapan kalian. Orang gila, orang gila. Maka Allah jawab, ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, bahwa kamu bukan orang gila. Terus kata Allah apa? Fa'il tawallau, jika mereka berpaling darimu, jika mereka tidak mau mengikutimu, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Jika engkau dalam kesedihan yang begitu luar biasa dengan kata-kata mereka, bukan hanya perundungan dalam kata-kata, tapi juga dalam fisik gitu ya, maka apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Nah, ini adalah cara atau obat ya yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang sangat tertindas ya, dalam keadaan yang sangat tertekan, maka ketika dalam kondisi ini maka ucapkanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bersandar ya, wa huwa rabbul arsyil azim ya, dan dialah Tuhan arasy yang agung. Berbicara tentang Al-Azim, ya kemarin saya ada kajian tentang Asmaul Husna, salah satunya adalah Al-Azim, dan ini yang membuat saya menjadi sangat optimis ya dalam menjalani kehidupan ini, karena kita punya Allah yang Al-Azim, Maha Maha Agung. Ringkas saja ya, bagaimana kita mengilustrasikan keagungan Allah. Ada, bentar, ini di surat apa biar ibu-ibu bisa ini ya, bisa tandai ya, bisa tandai.
Surat Az-Zumar ayat 67. Ya. Surat Az-Zumar ayat 67. Ada yang mau membacakan? Silahkan. Saya minum dulu. Sepertinya yang lain sedang ini ya, sedang liburan ya. Ada yang mau baca? Udah ketemu? Halaman berapa? Silakan. Mau baca? Ayat 67 ya. 67 ya, halaman 465. Ya, halaman 465. Mangga, Bu Rizka mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati was samawati maqwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Iya, makasih Bu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya. Dan mengapa mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya? Salah satu indikator seseorang tidak mengagungkan Allah itu adalah tidak melaksanakan aturan-aturan Allah. Tidak melaksanakan koridor-koridor yang Allah sudah tetapkan. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya. Ya. Bumi itu kan ada 7 lapis juga. Ya. Sedangkan bumi dan seluruhnya itu dengan isinya qabdatuhu yaumal qiyamah. Itu ada dalam genggamannya sampai hari kiamat. Ya. Kita gambarkan sebagai genggamannya. Berarti bumi itu sangat kecil. Ya. Sangat kecil untuk Allah. Makanya kenapa terkadang kalau kita sedang berdoa gitu ya, tiba-tiba langsung gitu ya untuk apa kan yang suka berdoa untuk hal-hal yang kecil gitu kan ya. Biasanya untuk hal-hal kecil, ya Allah misalnya ya, pengen ini tiba-tiba langsung dikasih. Ya. Apakah Allah itu hanya memperhatikan saya saja? Padahal saya hanya meminta hal yang kecil tapi Allah langsung beri. Ternyata ini jawabannya. Ya. Kenapa bisa semua makhluk itu sangat-sangat diperhatikan oleh Allah? Karena bumi dan isinya itu hanya dalam genggamannya. Ya. Jadi sangat mudah untuk Allah ya untuk mentadbir, untuk mengatur, untuk mendengar setiap bisikan yang keluar dari mulut manusia atau yang tidak keluar. Was-samawatu matwiyatun biyamini. Dan 7 langit itu, dan langit-langit, ya, 7 lapis itu, matwiyatum biyamini. Matwiyatum biyamini itu apa? Dilipat dengan tangan kanan. Jadi seperti ini, kalau ini buku gitu ya. Kalau ini buku, kita lihat. Kayak gitu. Sekecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang kalian sekutukan. Lantas mengapa mereka masih menyekutukan Allah? Padahal Allah maha agung. Maka dalam hal ini, ya, ketika kita sudah mengetahui keagungan Allah, ya, bagaimana bumi dan isinya,
langit yang 7 lapis itu dan isinya begitu kecil untuk Allah. Ya. Maka lantas kenapa kita pesimis menghadapi kehidupan ini? Sedangkan kita punya Allah Al-Azim yang maha agung. Ya, seperti itu. Makanya ini wahuwa Rabbul Arsyil Azim. Ya. Jadi Allah mensifati azim itu satu untuk arasnya, ya, untuk arasnya. Yang kedua apa? Untuk Al-Qur'an. Ya. Jadi sifat ini Allah nisbahkan atau Allah sandarkan juga kepada arasnya, ya, pada arasnya juga kepada Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an di surat Al-Waqiah ya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya itu sungguh sumpah yang kalau kalian itu agung banget. Sumpah yang sangat agung. Apa? Innahu laqur'anun karim. Ya. Sungguh itulah Al-Qur'an. Jadi ketika kita ingin mengetahui tentang Allah, bagaimana keagungan Allah, ya, jalan yang paling utama, ya, yang bisa menyampaikan atau menghubungkan kita kepada keagungan Allah itu dengan apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi inilah yang membuat kita atau motivasi ya terbesar kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Ya. Mungkin ibu-ibu bisa merasakan, kita baru beberapa surat mengkaji juz amma, baru mengkaji beberapa surat dalam juz amma, tapi begitu luar biasanya, ya, izdada hubbuna ilallah, ya, sangat bertambah kecintaan kita kepada Allah. Gitu. Apalagi kalau kita sudah mengkaji satu Al-Quran, ya, baru beberapa surat pun, ya, kita sudah benar-benar meyakini bahwa Al-Quran itu memang kalamullah. Ya. Kita lanjut ya. Itu ayat yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Pertanyaannya, kenapa al-yatim itu dengan yadu'u, menghardik. Tidak dengan memberi makan anak yatim. Gitu kan ya? Kenapa tidak memberi makan anak yatim, tapi di situnya menghardik anak yatim? Karena anak yatim, ya, itu yang mereka lebih butuhkan adalah perhatian, kasih sayang, ya, belayan. Itu yang mereka butuhkan. Karena tidak semua anak yatim miskin. Betul tidak? Tidak semua anak yatim miskin. Ada juga anak yatim yang ayahnya meninggalkan warisan yang banyak. Ya. Sehingga ini relevan, ya, relevan dengan kehidupan. Ya. Andaikan kalau Al-Quran itu ucapan manusia, ya, justru yang kita terbersit dalam diri kita apa? Ngasih makan anak yatim, kan begitu? Ya, makanya ini nih yang harus menjadi perhatian gitu kan? Ya, biasanya kita lebih fokus kepada memberi makan anak yatim, ya, bukan kepada kita membelai mereka, ya, kita hadir untuk mereka, menghibur mereka, ya, mendidik mereka, ya, selayaknya seorang ayah, ya, peran seorang ayah. Nah ini yang harus dibetulkan, ya, dalam persepsi manusia gitu. Ya udah kok saya udah ngasih anak yatim makan gitu, udah, wah makannya udah kenyang kok. Bukan itu yang mereka butuhkan. Apalagi di usia-usia yang masih masih kecil. Mereka butuh kehadiran, bukan butuh uang, ya. Bukan butuh makanan yang banyak, bukan butuh baju yang bagus, bukan. Tapi mereka ingin kehadiran orang yang bisa menggantikan ayahnya, gitu, ya. Ayat yang ketiga adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi untuk dia mengeluarkan hartanya saja untuk orang miskin dia tidak mau. Ya.
Bahkan memotivasi orang lain untuk ngasih makan orang miskin pun dia tidak lakukan. Jadi syiddatul bukhli, pelitnya luar biasa. Dan adakah orang seperti ini? Ada. Ya, ada. Itu orang-orang yang tidak menggerakkan, orang-orang yang tidak memberikan pendidikan, edukasi tentang hakikat harta. Ya, maksudnya apa gitu? Di sini menggunakan kata yahudu. Yahudu itu artinya menganjurkan. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang artinya menganjurkan. Yang pertama adalah yahudu, yang pertama adalah yahusu. Ada yahusu pakai sa, yahusu, ada yahudu. Dua-duanya artinya menganjurkan. Tapi kenapa di ayat ini menggunakan yahudu, bukan yahusu? Ya. Perbedaannya hanya di huruf terakhir. Yang pertama adalah sa, yang kedua adalah huruf do. Mana huruf yang lebih kuat, Ibu? Tentu saja do. Do itu huruf yang lebih kuat, ya. Sangat jauh, ya. Kalau sa itu sangat lembut, sangat hurufnya lemah. Kalau do itu hurufnya kuat. Ya, karena memiliki sifat-sifat yang kuat. Maka di sini artinya dia benar-benar tidak menganjurkan. Kalau yahusu ya tidak menganjurkan, tapi kalau yahudu benar-benar tidak menganjurkan. Ya, jadi huruf do lebih kuat. Jadi dia tidak mau menolong orang lain, tidak mau mengajak tidak mau mengajak orang lain, tidak mau memotivasi orang lain. Jadi jika ada orang ya yang menawari kita untuk memberi makan orang miskin, dia paham tentang ayat ini, ya, bahwa saya tidak mau termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama, ya. Jadi untuk mengajak orang lain pun tidak, gitu. Apalagi untuk mengeluarkan dari kantong. Oleh karenanya orang-orang yang paham, ya, ketika ada proposal kebaikan datang kepadanya, gitu kan? Dia sambut dengan sangat bahagia. Ya. Bahkan dia mengatakan, makasih ya, saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik dalam agama, kebaikan dalam agama itu tidak terbatas hanya pada sholat dan saum saja, gitu ya. Tapi kita mengajak orang lain, memotivasi orang lain untuk memerhatikan, untuk memberi makan orang miskin pun itu kebaikan, ya. Salah satu bagian dari agama. Pertanyaannya, di sini pakai wala yahudu ala to'amil miskin, to'am. To'am itu makanan. Sedangkan di Al-Quraisy itu apa ayat terakhir? Alladzi at'amahum. Allah lah yang telah memberi makan mereka. At'ama, ya. Itu nanti bentuk masdarnya itu it'am. Kalau it'am itu memberi makan. Kalau to'am itu makanan. Tapi kalau dalam terjemahannya sama aja, ya Bu ya. Kalau Ibu melihat terjemahan Indonesia kan, dan dia tidak menganjurkan memberi makan, begitu kan ya, memberi makan orang miskin. Sedangkan memberi makan itu bahasa Arabnya adalah it'am. Tapi kalau to'am itu makanan. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah kenapa di sini tidak menggunakan kata it'am, memberi makan? Ya. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, ya, bahwa orang miskin itu punya hak atas harta kalian. Orang miskin itu adalah, jadi eh, kalau memberi makan, kalau dengan memberi makan, mungkin itu ada asumsi bahwa kita kitalah yang ngasih makan mereka. Sedangkan hakikatnya adalah bahwa harta itu sengaja oleh Allah dititipkan kepada kita.
Tapi itu bukan milik kita, itu hak orang miskin. Jadi sebenarnya itu hak orang miskin yang dititipkan kepada kita. Jadi kalau kita ngasih makanan ke orang miskin, itu bukan jasa kita, bukan. Tapi itu memang hak mereka yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Makanya adanya orang miskin, ini adalah sebagai penyebab Allah ingin melebihkanmu dengan pahala sedekahnya. Gitu, ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kita sudah berjasa memberikan orang miskin makan, ya. Karena hakikatnya sebenarnya, ya, makanan yang kita berikan kepada orang miskin itu adalah hak mereka, itu milik mereka gitu. Ya. Dan kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah memberikan. Kita hanya dititipi. Gitu. Maka kan kata Rasulullah SAW, harta kita itu ya adalah apa? Yang kita makan sampai kita kenyang, gitu kan? Yang kita pakai sampai pakaian itu lusuh, dan yang kita sodakohkan. Itu harta kita. Selebihnya milik siapa? Bukan milik kita, tapi milik orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Mereka lah yang berhak. Maka sistem kapitalisme ini merubah konsep ini. Ya. Bahwa kekayaan yang ada di bumi ini adalah hak atau adalah eh, hak untuk orang-orang yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang, mereka tidak mempunyai bagian, tidak mempunyai hak ya untuk kekayaan bumi. Kan begitu sistem kapitalis. Kalau di Islam kan tidak gitu. Nah, maka tadi orang miskin itu sebagai penyebab dari Allah ingin melebihkan, ya, ingin melebihkan pahala sodakoh. Jadi bukan dari apa namanya, bukan dari memberikan harta itu, bukan, tapi dari sodakoh, gitu, ya. Kemudian di sini, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi istilahnya tidak ada privilege untuk orang kaya gitu ya. Maksudnya kadang kita dalam berinteraksi pun ini harus hati-hati ya. Kadang kalau kita berinteraksi dengan orang punten ya, kalau kita berinteraksi dengan orang miskin gitu ya, itu kesantunannya tidak sesantun kita berinteraksi dengan orang kaya. Karena kita menganggap bahwa orang kaya itu lebih mulia dengan kekayaannya daripada orang orang miskin. Ya, wah eh, itu perspektif yang sangat salah gitu. Tapi tidak, memang ada di kita ada, dan kita seperti itu gitu. Ya, orang kaya itu mulia, orang miskin itu tidak ada tidak ada tidak ada harganya. Ya, padahal kemuliaan itu bukan dari harta, kan begitu. Kan kata Ustadz Nuzul Dikri itu, andaikan harta itu adalah indikator kemuliaan, pasti Korun itu lebih lebih mulia dibanding Musa gitu kan. Nah, ini yang apa, paradigma seperti ini yang harus diubah gitu. Wah, semua manusia itu sama, mau yang miskin mau yang kaya sama, ya. Allah kasih sama, hak orang miskin ada di orang kaya, berarti kewajiban orang kaya untuk memberikan kepada orang orang miskin. Jadi ada kesetaraan gitu, ya. Ada kesetaraan. Tidak ada gap yang sangat menganga seperti saat ini. Kita menggunakan sistem kapitalis, ya. Mudah-mudahan di sini bisa bisa merubah paradigma kita, atau point of view kita tentang orang miskin dan orang orang kaya. Ya, dan mudah-mudahan ini pun bisa merubah cara kita berinteraksi, gitu ya. Jadi tidak membedakan interaksi dengan orang kaya dan tidak membedakan interaksi dengan orang kaya ataupun orang orang miskin. Ya, semua sama. Gitu. Yang membedakan apa?
Takwa kan itu saja kata Allah. Yang membedakan takwa bukan kegantengan kalian, kecantikan kalian, harta kalian, jabatan kalian, tidak, ya. Tapi yang membedakan adalah takwa, ya. Jadi takwa itu bisa hadir dari orang miskin dan juga bisa hadir dari orang orang kaya, ya. Nah, kemudian kenapa dikhususkan untuk orang miskin itu to'am, ya, memberi makanan, ya, makanan. Karena memang makanan ini adalah kebutuhan yang primer, ya, kebutuhan yang sangat krusial untuk orang-orang miskin. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti apa, pakaian gitu ya, atau tempat tinggal, itu kebutuhan selanjutnya. Tapi yang pertama dan utama adalah makanan, gitu, ya. Nah, yang dimaksud miskin di sini siapa, gitu kan ya? Makanya kan di sini diidofahkan ya, atau disandarkan to'amil miskin. Berarti kalau idofa itu dalam bahasa Arab, itu ada to'amun lil miskin. Makanan punya orang miskin. Asalnya gitu, to'amun lil miskin. To'amun makanan untuk orang miskin. Bukan untuk kepunyaan orang miskin. Itu milik mereka sebenarnya. Gitu, ya. Jadi jangan mengklaim gitu. Wah, ini dari saya. Bantuan ini dari saya. No, ya. Dari Allah. Dan memang itu dititipkan untuk orang miskin. Itu hak mereka gitu. Jadi jangan merasa jumawa dengan memberikan apa namanya bansos, jangan merasa jumawa gitu, ya. Karena itu memang punya mereka, ya. Ya seperti tukang parkir dititipin motor gitu ya. Ketika diambil kan, ketika diambil dia nggak marah gitu, orang bukan punya saya, dan dia juga tidak merasa berjasa gitu ya, tidak merasa bangga diri gitu ngasih motor ke orang kan gitu ya, ilustrasinya kan seperti itu. Dia tidak merasa, wih saya ngasih motor ke orang, apalagi misalnya kalau parkirnya ramai gitu, wah saya udah ngasih motor ke orang misalnya 100 motor sehari, nggak kayak gitu kan. Orang parkir, tukang parkir biasa weh gitu ya. Nah kayak gitulah ya. Analogi orang orang kaya itu harus seperti itu, analogi sikap orang kaya itu harus seperti tukang parkir lah gitu ya. Justru kan kalau tukang parkir, kalau misalnya dikasih uang terus nuhun gitu kan ya, makasih gitu ya, gitu. Justru kita pun harus berterima kasih kepada orang miskin karena dia sebagai wasilah kita mendapatkan pahala, ya. Nah, apa itu miskin? Nah, jadi di sini kenapa nggak fakir gitu kan ya? Sedangkan orang fakir itu lebih lebih membutuhkan dari miskin gitu. Kenapa yang disebut di sini miskin? Nah, ini ada satu kaidah dalam bahasa Arab, ya Ibu. Ketika biasanya kan fakir miskin gitu ya. Fakir miskin gitu ya. Ketika disebutkan miskin saja seperti di ayat ini, ya, di ayat ini kan hanya disebutkan miskin saja, maka termasuk di dalamnya itu fakir. Jadi dalam bahasa Arab, jika ada dua kata yang bermakna sama disebut salah satu, maka maksudnya itu, ya. Nah, di surat ini kan disebutnya satu ya, hanya miskin saja. Maka yang dimaksud adalah itu. Jadi fakir miskin gitu. Include gitu ya, sudah termasuk fakir. Tapi jika dalam satu ayat itu disebut dua-duanya fakir dan miskin, maka artinya berbeda. Seperti dalam hal sodakoh, innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakin. Nah, begitu kan ya? Ganda lain sodakoh itu lil fuqara'i untuk orang-orang fakir, wal masakin dan miskin. Nah, disebutkan dua-duanya. Maka artinya berbeda. Fakir punya definisi sendiri,
miskin punya definisi sendiri. Nah, adapun di surat Al-Ma'un yang disebutkan adalah to'amil miskin. Maka di situ berarti masuk juga golongan orang fakir. Ya. Nah, fakir itu apa sih? Kenapa yang di ayat tentang sodakoh yang didahulukan adalah fakir? Jadi fakir ini, idza kanal insanu la yajidu illa aqalla min nisfil kifayah. Ya. Jadi jika ada orang yang dia tidak punya kecuali sedikit dari setengah kebutuhannya. Saya kebutuhan itu satu, ya kebutuhan ini satu. Nah, orang fakir itu setengahnya aja nggak punya gitu. Misalnya kebutuhan kebutuhan harian itu taruhlah misalnya 20.000. Nah, orang fakir ini 10.000 juga nggak punya gitu. Jadi dia punyanya kurang dari 10.000. Maka terpenuhi tidak kebutuhan sehariannya? Tidak. Nah, inilah yang disebut dengan fakir. Ya. Nah, kalau miskin itu, misalnya tadi 20.000. Nah, orang miskin itu hanya punya setengahnya, yaitu 10.000. Tapi kan tidak bisa juga mencukupi semua kebutuhannya. Maka di sini orang fakir itu asyaddu hajatan minal miskin, lebih membutuhkan dari orang miskin. Makanya Masya Allah gitu ya, dalam sodako, ya, dalam pendistribusian sodako atau zakat, kita harus benar-benar datanya itu benar-benar valid. Jadi jangan sampai ya kita lebih mendahulukan orang yang agak mampu daripada orang yang tidak mampu. Nah, sebenarnya ini adalah bagaimana Allah mengedukasi pemerintah ya dalam mendistribusikan bansos. Ya. Itu mendatanya itu harus harus dengan detail, harus dengan teliti. Kenapa? Ini kaitannya dengan hak orang loh. Ya. Ketika kita menahan hak orang lain, maka Allah pun akan menahan rezeki kita. Ya. Makanya bisa di apa namanya? Bisa dijawab gitu. Kenapa sih negara Indonesia itu tingkat kemiskinannya masih masih tinggi? Karena mungkin di sini ya dari pendistribusian bantuan itu ya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Dan Allah itu luar biasa. Yang fakir dulu, ya. Maka kan harus ada observasi dulu gitu, ya. Wawancara dulu sebelum didata. Kan emang nggak diimpleng gitu, diimpleng gitu. Oh, ini kayaknya rumahnya lumayan, udahlah masukin aja ke miskin gitu, ya. Padahal mungkin dia punya rumah itu waktu dia sedang misalnya ya, waktu dia sedang jaya gitu. Padahal pada saat itu ya dia tidak punya apa-apa gitu sampai untuk makan pun susah gitu ya. Masuknya ke fakir, tapi ditulisnya miskin. Hati-hati ya. Jadi nanti harus ada instrumen observasinya apa gitu ya. Jadi harus ada variabelnya gitu. Jadi apa bukan variabel, ya instrumennya gitu, ya. Untuk wawancara itu apa aja, ya. Berapa penghasilannya, seperti apa, sakitnya seperti apa, apakah punya penyakit, itu kan harus detail, ya. Nah, ini kewajiban para pemangku kebijakan ya, stakeholdernya gitu. Ya, harus tahu berarti kan harus harus paham agama gitu ya, harus paham agama. Nah, itu al-miskin. Ya. Jadi seperti kata yang lain ya, seperti Islam dan iman, ya. Islam dan iman juga sama Ibu ya. Jadi kalau Islam iman itu kalau yang disebut dalam ayat itu Islam berarti termasuk kepada iman, begitu kan ya? Kalau yang disebut iman, iman saja berarti termasuk pada Islam juga masuk gitu. Tapi kalau dua-duanya disebutkan berarti maknanya berbeda ya. Contoh misalnya فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
Ini surat apa ya? Atur kalau nggak salah, surat Atur. Fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluarkan dari kampung itu orang-orang yang beriman. Kampung di sini apa? Kampungnya kaum Lut, ya. Maka kami selamatkan dari kampung itu adalah orang-orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin. Fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin. Maka kami tidak dapatkan di situ melainkan rumah orang-orang Islam. Nah, kami tidak mendapatkan di situ selain rumah orang-orang Islam. Maksudnya apa? Salah satunya adalah istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut, dia muslimah, tapi tidak mukminah. Istrinya Nabi Lut kan tidak di apa namanya? Tidak diselamatkan, ya, dibinasakan. Kenapa? Karena dia tidak mukminah. Dia hanya muslimah. Dari mana tahu istrinya Nabi Lut muslimah gitu kan? Ini ada di surat Nuh. Apa, Bu? Yang itu teh. Kanata tahta abdaini wa daraballahu masala wa daraballahu masala lilladzina amanu ro'ata apa ya? Bu Rizka, tolong bantu. Wa daraballahu masala lilladzina amanu ro'ata nuhi wa ro'ata Lut, ya. Wa ro'ata Lut, ya. Kanata. Jadi Allah memberikan perumpamaan, ya, memberikan ilustrasi untuk orang-orang yang beriman. Istrinya siapa? Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Ya. Keduanya ada apa? Ada di bawah ajarannya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Fakhonatahuma. Tapi mereka keduanya mengkhianatinya. Begitu. Ya. Jadi Muslim, tapi berkhianat. Nah, maka Muslim yang berkhianat itu tidak termasuk kepada mukmin. Begitu, ya. Itu yang ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin.